Kira-kira DPR Komisi 10 bisa melihat ini sebagai sebuah langkah yang ya wajar begitu Pak Saiful, atau perlu tetap ada evaluasi yang signifikan, yang komprehensif? Saya kira perlu evaluasi. Saya setuju beberapa prinsip yang disampaikan oleh Bu Katarina sama Bu Retno. Tapi ada beberapa catatan, Mas Indra. Yang Ya. pertama, kami tidak ingin ada saling lempar antara dinas dengan pihak Kemendikbud. Dinas merasa sudah merujuk, terus kemudian Kemendikbud merasa sudah mengambil keputusan. Nah, saling lempar ini yang saya kira membuat orang tua murid jadi makin tidak ada trust terhadap kehadiran pemerintah atau negara. Nah, karena itu pada kesempatan beberapa kali saya sampaikan, Kemendikbud mungkin bisa lewat Bu Katarina langsung turun ketika ada masalah, selesaikan di situ, hari itu juga undang orang tua murid dengan kepala dinas, konsolidasi dan cari solusi yang terbaik. Nah, saya melihat semestinya begitu, karena ini saya melihatnya kan cerita lama dan terus terulang. Saya membayangkan via dinas dan saya berharap Kemendikbud sudah mengantisipasi sejak jauh-jauh hari menyangkut soal ini. Yang kedua, saya setuju soal batas umur ini harus diberlakukan di belakang. Saya seolah beberapa kali, Bu Retno, bukan dalam pengertian ini sebenarnya, saya bilang, ini kan tidak dalam posisi kita sedang siap lomba balap karung gitu, yang Ya, betul. umur lalu menjadi ukuran utama gitu. Tapi ini soal dunia pendidikan. Ya. Saya berharap ke depan Bu Katarina punya kriteria yang lebih kualitatif, lebih inovatif di luar masalah umur ini, supaya mencerminkan bahwa kita sedang berada dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, Mas Indra, saya dapat keluhan sana-sini sama Bu Katarina. Di DKI itu ada anak yang sekolahnya di depan rumah, tapi karena umurnya dia muda, akhirnya nggak bisa masuk sekolah itu. Gitu. Depan ini kan rumah justru itu ya? depan rumah. Padahal dia kalau secara bisa. zonasi mungkin peringkat awal dia harusnya lebih masuk. Betul, ya. gitu. Mungkin cuma 5 meter ya. Betul. Ini kan anaknya juga akhirnya stres, orang tua nggak berdaya gitu. Nah, saya tidak ingin ini kejadian, karena itu on the spot itu menjadi penting, menyelesaikan ini langsung gitu, supaya tidak menjadi hiruk-pikuk yang semacam ini gitu. Saya kira tidak elok dalam suasana begini ada kebisingan di soal PPDB ini. Gitu. Karena itu saya mendorong betul secepatnya diambil solusi supaya tidak berlarut-larut. Karena kuncinya saya kira orang tua akan menerima ketika ada perlakuan adil. Jangan sampai yang tadi kejadian tuh Mas Indra. Iya tuh. 5 langkah dari rumah nggak bisa sekolah dia. Gitu. Iya, iya. Padahal mungkin setiap hari-harinya orang tuanya udah merasa, wah ini parkiran sekolah ini juga ganggu, tapi suatu saat ingin anaknya sekolah itu ya malah nggak bisa gitu Pak ya. Betul. Nah karena itu saya kira ini butuh mapping betul dari pihak kepala, mohon maaf, dari dinas, dari sekolah, dan dibantu oleh Kemendikbud untuk mengambil solusi-solusi cepat. Jangan dibiarkan, intinya jangan sampai dibiarkan berlarut dan akhirnya tidak terselesaikan. Yang terjadi saya kira akan ada korban anak-anak yang sejengkal di hadapan sekolahnya, dia tidak bisa sekolah di tempat itu.